Ya, ada Niar ya? Niar dari mana ini, Niar? Halo Ibu. Kamu masih di Kalimantan ya? Enggak, di Jogja lagi kerja. Udah kerja. Wah, Iya, alhamdulillah. di mana nih? Di agensi Bu. Oke. Oke, Ah, ah. silakan, Zen. Iya. Ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Zain Maulana selaku Direktur Kedisa IUMG. Lalu yang terhormat Bu Rati Herningtia selaku pembicara kita di seminar series kali ini. Dan juga yang terhormat ada peserta seminar series yang saya banggakan. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator di seminar series Kedisa IUMG kali ini. Nama saya Rasta Yuning Zazira. Saya merupakan mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2018. Sebelum Bu Rati memaparkan materinya, izinkan memperkenalkan beliau. Beliau merupakan dosen Prodi HIUMG yang saat ini sedang menempuh studi S3-nya di UGM dan fokus kajiannya merupakan diplomasi dan kebijakan luar negeri. Topik yang akan dipresentasikan Bu Ratih di seminar series ini adalah merupakan bagian dari riset yang sedang dijalankan saat ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga untuk Bu Ratih, waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih Mbak Rasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai paparan tentang topik riset pada siang hari ini, saya ingin menyapa dulu dan mengucapkan terima kasih buat Mas Zen sebagai koordinator di SEDIS, juga Pak Takdir sebagai ini wakil dekan atau sebagai dosen H ini. Ya, dua-duanya. Dua-duanya yang sudah bergabung juga di sini ada Paul, ada audiens yang saya tunggu nanti feedbacknya supaya saya dapat pencerahan tentang bagaimana mengeksekusi lanjutan untuk riset ini. Ada Daniar, ada Paul ya, ada Mas Aska, Mbak Mutia, Saida, ada Savero, dan juga mungkin ada Akil dan mungkin teman-teman yang lain yang akan bergabung. Sebenarnya hari ini saya hanya ingin sharing dari riset yang sedang saya kerjakan. Tadi sudah disampaikan Mbak Rasta bahwa ini adalah bagian dari disertasi yang saya tulis. Jadi ini ada di bab 4 saya dalam disertasi yang membedakan karena riset ini adalah riset yang didanai oleh LP3M. Saya membuat sedikit berbeda dengan yang ada di dalam disertasi saya. Perbedaannya terhadap penggunaan teori ya, yang dipakai untuk membahas tentang bagaimana norma ini bekerja dan norma ini bisa program rekonstruksi perumahan di Aceh. Kalau dalam disertasi internetnya Bu Rati ada. Putus-putus ya Pak? Suara saya gimana di yang lain? Aja Bu Rati. Udah, jelas Bu, jelas. Jelas Kak. Lancar. Wah, tempat saya hilang. Harus pindah tempat nih. Oh iya. Oke. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi ini posisinya yang membedakan dengan riset yang saya akan sampaikan hari ini karena didanai LP3M. Kalau di disertasi saya mengeksplorasi tentang bagaimana norma itu berpengaruh dalam program rekonstruksi perumahan di Aceh pasca bencana menggunakan rizomatik atau teori assemblage-nya dari Deleuze dan Guattari, juga menggunakan actor network teorinya Bruno Latour. Sementara dalam riset yang hari ini nanti saya paparkan,
ini saya lebih menggunakan pada norm life cycle-nya Finemore dan Fick yang mewakili perspektif dari konstruktivisme. Jadi bedanya ada di situ. Tapi sebenarnya dua-duanya menggambarkan representasi bagaimana kaum konstruktivis dan neokonstruktivis ini mencoba untuk mengurai ya relasi sosial, relasi politik atau relasi antar aktor baik itu yang material maupun non material itu ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam sebuah proyek yang di dalam penelitian ini adalah rekonstruksi perumahan di Aceh pasca bencana. Jadi itu positioning dari riset saya. Saya boleh share screen ya, Mas Zen dan teman-teman semua. Oke, kelihatan presentasi saya? Ya, kelihatan Bu. Ya. Oke, jadi riset saya ini berjudul How the International Norms Travel, Build Back Better sebagai representasi norma disaster risk reduction dalam program rekonstruksi perumahan di Aceh pasca bencana tahun 2005. Jadi latar belakang riset ini adalah peristiwa gempa dan tsunami ya, yang kita semua pasti juga masih ingat di tahun 2004 bagaimana Aceh menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak dari terjadinya gempa dan tsunami. Dan dalam rekod sejarah di Indonesia, bencana di Aceh ini merupakan bencana terbesar pasca meletusnya Gunung Krakatau ya tahun 1883. Dan yang paling berdampak besar adalah yang menyebutkan bahwa gempa ini terbesar adalah besarnya jumlah korban maupun kerusakan yang diakibatkan terjadinya gempa dan tsunami ini. Tercatat bahwa korban ini lebih dari 132.000, kemudian yang meninggal kemudian 37.000 lebih hilang, dan kerusakan infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas publik seperti pelabuhan, sekolah, dan termasuk yang dibahas dalam riset ini tentang rumah. Ada lebih dari 139.000 rumah yang hancur dan harus direkonstruksi ulang untuk mengembalikan kehidupan masyarakat Aceh. Dan situasi yang terjadi di Aceh ini kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres nomor 112 tahun 2004. Dan proses tanggap darurat itu ditetapkan kurang lebih sekitar 3 bulan sejak Desember sampai dengan 26 Maret 2005. Jadi itu adalah gambaran tentang bagaimana bencana yang menjadi latar belakang diskusi kita tentang rekonstruksi perumahan. Nah, selanjutnya program rekonstruksi perumahan pasca bencana ini merupakan bagian dari tahap kedua dalam manajemen bencana di Aceh pasca tanggap darurat itu dinyatakan selesai pada tanggal 26 April 2005. Dan sebagai lembaga yang akan diberi amanah untuk mengkoordinasikan bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, termasuk di dalamnya perumahan, itu adalah BRR yang dibentuk juga berdasarkan Perpu ya, peraturan pemerintah Perpu nomor 2 tahun 2005 tentang pembentukan BRR Nanggro Aceh Darussalam dan juga NIAS. Dan kemudian ini diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2005. Dan di dalam data yang ada di dalam BRR ternyata teridentifikasi bahwa rumah yang perlu dilakukan rekonstruksi ini sejumlah 150 lebih. Jadi ada identifikasi tambahan karena kemudian terjadi bencana gempa yang melanda Nias, dan itu menjadi wilayah kerja BRR yang tergabung di dalam upaya rekonstruksi perumahan. Nah, mengapa saya memilih rekonstruksi perumahan? Mengapa ini menjadi lokus diskusi tentang norma dan juga tentang bagaimana rekonstruksi itu melibatkan relasi sosial. Jadi berdasarkan data yang dihimpun oleh BRR, ada kesimpulan tentang penyebab tingginya jumlah korban meninggal dan juga kerusakan yang diakibatkan gempa dan tsunami. Yang pertama karena memang ada problem terkait dengan ruang. Bagaimana space atau ruang untuk menyelamatkan diri itu tidak cukup
kondusif dalam situasi bencana. Kemudian tidak ada akses yang cepat dan lancar untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi atau menuju ke tempat yang lebih aman dari terutama tsunami pasca terjadinya gempa. Kemudian ada problem terkait dengan bottleneck karena pola dan lebar jaringan jalan yang ada di Aceh pada saat itu tidak dirancang dengan pertimbangan tentang fungsi untuk evakuasi. Kemudian juga adanya problem terkait dengan bongkahan bangunan, kendaraan pohon, dan lain sebagainya yang terutama melihat pada bangunan yang semuanya terbuat dari rata-rata mayoritas terbuat dari beton, batu bata, sebagian diantaranya masih rumah tradisional, tapi semuanya juga menjadi pertimbangan tentang penyebab tingginya jumlah korban meninggal dan cedera. Kemudian apa suara saya tetap bisa terdengar? Karena di sini agak ramai. Masih terdengar ya? Ya. Terdengar. Oke. Kemudian yang kelima dari data BRR itu juga disimpulkan bahwa bangunan runtuh itu karena memang konstruksi bangunan itu tidak dirancang untuk bangunan yang tahan gempa dan gelombang tsunami. Nah, satu lagi yang saya ingin tambahkan dalam evaluasi ini, hasil wawancara saya pada seorang penyitas yang ada di Lampung ya, di Aceh Besar, itu dia menceritakan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang jumlah korbannya itu relatif kecil karena mereka punya semacam pemahaman yang diwariskan secara turun-temurun tentang adanya pengalaman tentang tsunami. Mereka menyebutnya sebagai ebena ya Pak Takdir ya. Mungkin Pak Takdir pernah dengar tentang itu. Yang sebenarnya pernah terjadi di Aceh dan itu dituturkan secara generasi ke generasi yang menjadi semacam kearifan lokal bagi masyarakat untuk segera melakukan penyelamatan diri jika terjadi penurunan muka air laut. Tetapi sebagian besar yang jumlah angka korbannya tinggi, ini mereka tidak punya pengetahuan tentang resiko terjadinya dampak yang lebih besar dari sebuah gempa yang terjadi di Aceh. Sehingga ini terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat dan pengetahuan tentang potensi resiko bencana, yang itu nanti akan menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, dari evaluasi ini kemudian muncullah sebuah gagasan tentang bagaimana membangun kembali Aceh menjadi lebih baik, atau yang kemudian dipopulerkan oleh Bill Clinton. Waktu itu Presiden Bill Clinton ini datang ke Aceh di sekitar bulan Februari bersama dengan Presiden George Bush Senior sebagai special envoy dari PBB yang melihat kondisi Aceh untuk kemudian memberikan rekomendasi tentang tindakan apa yang bisa diambil PBB maupun lembaga-lembaga internasional lain. Ketika mengunjungi Aceh itu kemudian Clinton menyampaikan gagasan tentang dia menyebutkan tentang Build Back Better, bagaimana membangun Aceh lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai persiapan, perencanaan maupun rekonstruksi Aceh untuk lebih siap menghadapi potensi-potensi bencana yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Jadi ada statement yang sangat kuat kemudian menjadi awal munculnya gagasan tentang Build Back Better yang disampaikan oleh Clinton. We need to make sure that this recovery process accomplishes more than just restoring what was there before. Jadi pembangunan Aceh itu tidak cukup hanya membangun seperti semula, tetapi harus membangun menjadi lebih baik, membangun menjadi lebih mengurangi resiko dampak terjadinya bencana. Dan sebenarnya Build Back Better ini merupakan gagasan yang tidak baru sebenarnya. Karena jauh sebelum itu sudah muncul norma yang akan kita bahas pada siang hari ini tentang disaster risk reduction. Saya runut secara sejarah, sebenarnya gagasan tentang pengurangan risiko bencana itu sudah muncul jauh sebelum peristiwa bencana di Aceh. Dalam beberapa dokumen
publikasi jurnal, terutama dari mereka yang berasal dari geografi, geologi, kemudian yang ilmu-ilmu eksak, itu sebenarnya diskusi tentang pentingnya pengurangan risiko bencana itu sudah muncul tahun 60-an, bahkan kemudian booming di tahun 1970. Jadi saya ingin menghubungkan gagasan tentang membangun Aceh lebih baik yang disampaikan oleh Clinton, itu sebenarnya merupakan representasi dari sebuah norma global yang lebih dulu ada, yang meskipun kemudian dia sudah menjadi wacana dalam banyak diskusi, dalam banyak forum internasional, tapi kemudian dia berhasil menjadi norma internasional yang diterima secara luas, itu ada momentum, ada proses yang kemudian terkait dengan apa yang terjadi di Aceh. Jadi untuk memahami tentang bagaimana Build Back Better yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan atau rekonstruksi yang ada di Aceh, terutama dalam sektor perumahan, kita melacak bahwa Build Back Better itu berasal dari breakdown gagasan atau wacana norma global tentang disaster risk reduction. Di sini kemudian saya menggunakan norm life cycle dari Finemore dan Sikik yang melihat bahwa ide, gagasan, atau bahkan norma internasional itu mengalami sebuah periode perkembangan. Dari mulai dia muncul sebagai sebuah ide, gagasan, kemudian dia mengalami internasionalisasi, dia mengalami sosialisasi, kemudian dia mengalami internalisasi dalam wilayah tertentu. Dan mengutip yang disampaikan oleh Finemore dan Sikik, paling tidak ada 3 tahapan bagaimana norma itu kemudian bisa diadopsi dan dilakukan oleh negara maupun dalam aparat institusi yang ada di dalam negara itu melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah norm emergence. Itu adalah tahapan bagaimana norma itu, cikal bakal norma itu muncul. Di dalam tahap ini ada peran yang sangat penting yang dilakukan oleh norm entrepreneurs. Jadi Finemore dan Sikik ini menyebutnya sebagai norm entrepreneurs, yaitu aktor yang punya gagasan, punya ide dan berupaya untuk menyebarkan gagasan itu serta meyakinkan gagasan atau wacana tentang sebuah norma atau cikal bakal sebuah norma itu untuk bisa diterima secara luas dalam publik gitu. Jadi norm entrepreneur ini adalah salah satu yang punya peran penting bagi munculnya sebuah norma global. Dan kemudian di dalam proses munculnya norma itu perlu adanya tipping point. Tipping point itu adalah sebuah situasi atau suatu kondisi di mana sebuah norma itu sudah mendapatkan penerimaan yang luas dari publik. Nanti saya akan coba terapkan bagaimana DRR, disaster risk reduction, dalam kasus Aceh itu kemudian bisa mengalami tahapan-tahapan ini. Nah, kalau tipping point itu sudah berhasil dipenuhi, sudah berhasil dilampaui, maka norma itu kemudian bisa memasuki ke tahap kedua, yaitu norma mengalami norm cascade, atau norma itu mengalami sosialisasi yang lebih luas, dan biasanya norm entrepreneur ini mendapatkan lebih banyak dukungan, baik itu dari negara, international organization, maupun jaringan-jaringan yang internasional yang ikut mendorong penerimaan yang lebih luas terkait dengan norma. Bahkan beberapa di antaranya kemudian menghasilkan platform-platform bagaimana operasionalisasi tentang DRR itu dalam lingkup yang lebih luas. Dan yang di stage yang ketiga atau tahap yang ketiga ini adalah internalization. Jadi di internalization itu norma sudah diterapkan dalam lingkup yang lebih sempit, terutama misalnya dalam sebuah negara. Dalam kasus penelitian ini ada di Indonesia dan Aceh. Bagaimana norma itu kemudian terinternalisasi dan teroperasionalisasi dalam satu lingkup yang lebih sempit. Jadi ini yang ditawarkan oleh Finemore dan Sikik. Nah, dalam kasus di Aceh, dalam kasus DRR, dalam konteks rekonstruksi perumahan di Aceh, ada identifikasi, saya mengidentifikasi bahwa norm entrepreneur atau para pengusaha norma
yang berperan memunculkan DRR sebagai isu bersama dan kemudian menjadi gagasan munculnya norma global, paling tidak ada 3 aktor. Yang pertama ini adalah kelompok ilmuwan, kemudian negara, dan yang ketiga adalah organisasi internasional. Kelompok ilmuwan ini diwakili yang paling menonjol adalah Frank Press dan George Horstner. 2 orang ini berlatar belakang geologis dan ilmu-ilmu eksakta yang mereka menyampaikan bahwa pentingnya penerapan sains untuk mengurangi risiko bencana. Mereka melontarkan gagasan tentang misalnya early warning system, tentang plan untuk perencanaan tata ruang, kemudian tentang teknologi konstruksi rumah dan juga bangunan yang lebih mengurangi resiko dampak jika terjadi bencana. Dan 2 figur ini termasuk yang paling sentral menarasikan atau memainstreamingkan gagasan tentang DRR itu melalui berbagai forum internasional, melalui seminar, diseminasi, dan yang paling monumental sebenarnya adalah ketika Frank Press ini menyampaikan gagasan tentang pentingnya DRR itu dalam pembukaan The Sixth World Congress on Earthquake Engineering di San Francisco tahun 1984. Jadi tahun 84 Frank Press ini sudah terus-menerus mengarasutamakan tentang pentingnya DRR karena memang intensitas terjadinya bencana alam mengalami peningkatan yang terus-menerus. Nah, dari pidato yang disampaikan dalam pembukaan dalam World Congress on Earthquake Engineering ini kemudian dijadikan sebagai sebagai dokumen yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengendorse ke lembaga terutama di PBB. Jadi di PBB ini kemudian dibuat special session untuk mendiskusikan tentang pentingnya DRR sebagai sebuah plan of action dalam pengelolaan bencana. Jadi dari ilmuwan ini kemudian mereka membawa ke lembaga internasional dalam hal ini PBB. Di PBB kelompok ilmuwan ini 2 negara, tetapi yang paling menonjol ini adalah Jepang. Karena Jepang kita tahu punya kondisi geografis yang sangat rentan terhadap munculnya risiko bencana, dan Jepang merupakan salah satu negara yang sangat intensif mendorong bagi DRR menjadi sebuah kesadaran bersama dan menjadi plan of action dari setiap negara yang ada di dunia. Dan itu nanti saya tunjukkan bahwa dalam World Congress terkait dengan DRR ini semuanya dilakukan di Jepang. Seperti World Congress on Disaster Risk Reduction itu ada di Sendai, kemudian di Kobe, kemudian ada di Yokohama, dan semuanya itu diambil oleh Jepang sebagai bukti bahwa Jepang adalah salah satu norm entrepreneur yang juga mendorong gagasan tentang DRR ini sebagai norma global. Jadi kembali ke tadi bahwa ketika gagasan tentang DRR ini dibawa oleh ilmuwan dan juga negara, di dalam forum PBB ini kemudian muncullah resolusi PBB nomor 44/236 tahun 89, yang salah satu poin pentingnya adalah kesadaran untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan yang paling monumental adalah deklarasi bahwa tahun 1990 itu dinyatakan sebagai the International Decade for Natural Disaster Reduction. Jadi tahun 90 ini menjadi momentum untuk PBB bersama dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dan juga masyarakat global itu memfokuskan untuk menjadikan isu tentang pengurangan dan pencegahan risiko bencana itu sebagai sebuah narasi besar yang harus segera ditindaklanjuti. Jadi ini gambaran tentang bagaimana munculnya norma tentang DRR ini melalui kerja dari norm entrepreneurs. Dan di level organisasi internasional, kemudian PBB tidak hanya membahas melalui majelis umum, tapi kemudian mereka membentuk lembaga khusus yang menangani isu tentang DRR. Jadi dalam bahasanya Finemore dan Sikik, itu
UNISDR, United Nations Secretary of United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction atau UNSDR ini tidak hanya berperan sebagai norm entrepreneur, tetapi dalam perkembangannya dia juga menjadi norm driver. Jadi menjadi lembaga yang tidak hanya memunculkan, tidak hanya memperkenalkan, tetapi dia juga yang mendorong terus-menerus supaya DRR ini diterima lebih luas dalam konteks manajemen bencana. Jadi UNSDR ini menjadi salah satu focal point dan focal point bagi kerja eksekusi tentang bagaimana DRR itu harus menjadi platform yang dilakukan oleh setiap negara dalam level internasional. Dan PBB kemudian mengeluarkan paling tidak 2 resolusi untuk menjadikan UNSDR ini punya posisi yang kuat dan mendapatkan dukungan lebih luas dari baik itu anggota PBB maupun masyarakat global bagi pengaras utamaan tentang norma disaster risk reduction. Jadi ini tentang norm emergence. Nah, dalam proses kerja UNSDR, mengapa kemudian dia juga disebut sebagai norm driver? Karena melalui UNSDR ini, dia membuat sebuah forum yang dilakukan secara intensif dan melibatkan banyak stakeholder, tidak hanya negara, tetapi juga lembaga maupun aktor-aktor non-negara untuk terlibat dalam The World Conference on Disaster Risk Reduction yang pertama kali dilakukan di tahun 94, dilakukan di Yokohama, dan ini melahirkan strategi Yokohama. Tapi World Conference yang pertama ini belum mendapatkan dukungan yang cukup untuk disebut sebagai tipping point, untuk menjadikan sebuah norma itu sudah diterima. Baru kemudian ketika tahun 2004, 26 Desember 2004, itu terjadi gempa dan tsunami yang tidak hanya melanda Aceh, tetapi juga beberapa negara di kawasan Asia. World Conference yang dilakukan oleh UNSDR ini kemudian mendapatkan momentum yang menjadikan konferensi ini dihadiri oleh banyak sekali perwakilan, tidak hanya dari negara. Tercatat dalam World Conference on Disaster Risk Reduction yang telah dilakukan di Kobe ini diikuti oleh 4.000 peserta, 168 pemerintah, kemudian 78 badan khusus PBB, 562 jurnalis, dan lain sebagainya. Dan data ini kemudian menjadi momentum untuk menjadikan DRR ini lebih diterima secara global. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai tipping point. Jadi menurut Finemore itu tipping point itu paling tidak harus merepresentasikan 2/3 dari komunitas internasional. Dan melihat jumlah negara yang hadir pada saat conference ini dilakukan, ada 195, ini sudah lebih dari yang disyaratkan oleh Finemore sebagai tipping point. Jadi momentum terjadinya gempa dan tsunami ini menjadi pendorong. Meskipun dia tidak punya peran sebagai agensi, tetapi mendorong bagi para agensimen, terutama negara dan juga aktor-aktor non-negara, untuk menjadikan DRR ini sebagai norma global yang diterima dan kemudian ditindaklanjuti menjadi plan of action. Jadi pertemuan dalam conference yang kedua ini menghasilkan Hyogo Framework of Action. Di sini mati lampu, putus nggak ini koneksi internet saya? Halo? Si jelas, Bu Rati. Kalau koneksi internetnya putus nggak ya? Enggak, Bu. Aman ya? Aman. Ya. Oke, nanti kalau misalnya kira-kira suara saya agak hilang, mohon saya diberi kode, karena ini mati-mati lampunya. Oke. Jadi dalam tipping point ini tadi sudah terwujud pada saat penyelenggaraan WCDRR yang kedua di Kobe, dan ini menghasilkan Hyogo Framework of Action. Jadi ini menjadi platform pertama yang secara masif mengadopsi gagasan tentang disaster risk reduction yang kemudian diturunkan menjadi berbagai produk ya tentang manajemen bencana. Nah, di tahap yang ketiga ini menjadi tahap di mana norma itu kemudian tersebar
tersebar tidak hanya melalui platform di PBB melalui UNSDR, tetapi kemudian dia masuk ke wilayah kawasan dalam organisasi-organisasi regional, bahkan kemudian dilakukan oleh negara. Jadi termasuk yang dilakukan di Indonesia pasca terjadinya tsunami pada 6 Januari, Presiden SBY waktu itu menginisiasi diselenggarakannya Tsunami Summit, yang salah satu poin utamanya adalah membangun solidaritas dan kesadaran pentingnya pengurangan risiko bencana. Dan pertemuan ini dihadiri oleh pemimpin ASEAN ya, yang hampir sebagian diantaranya merupakan negara yang terdampak akibat dari bencana. Jadi norm cascade ini adalah bagaimana gagasan yang muncul itu kemudian sudah disebarkan melalui forum-forum lebih luas, tidak melalui forum utama yang tadi disebut sebagai norm entrepreneur. Ada berbagai forum, di situ saya identifikasi paling tidak ada 6, tapi masih ada banyak yang lain sampai ke level-level yang lokal. Di Indonesia kita juga punya forum di tahun 2006, ini kerjasama antara BRR dengan beberapa kelompok semacam NGO, kemudian LSM yang ada di Indonesia untuk mengundang partisipasi masyarakat dan juga merancang bagaimana menciptakan plan of action dalam pengurangan bencana. Jadi norm cascade ini bisa terwujud karena adanya berbagai forum, pertemuan, action yang dilakukan oleh lebih banyak aktor yang terlibat dalam pengaras utamaan norma tentang DRR ini supaya lebih luas dan diterima secara global. Nah, di tahap yang ketiga ini adalah norm internalization. Jadi bagaimana dalam lingkup yang lebih sempit lagi, norma itu hanya sudah diterima. Ya, ya Pak. Putus-putus? Terus. Di sini mati wifi-nya. Oh ya. Oke. Jadi sudah tahap 1, tahap kedua. Nah, ini tahap yang ketiga dari norm life cycle-nya psikik itu. Iya. Ini tentang norm internalization. Nah, di dalam norm internalization ini saya melihat bagaimana DRR itu kemudian sudah masuk ke level wilayah Indonesia dan juga dalam upaya penanggulangan bencana yang ada di Aceh. Di Indonesia sendiri, bagaimana norma itu kemudian diterima, itu muncul dalam berbagai produk, misalnya payung hukum dan regulasi yang mendukung implementasi strategi Hyogo Framework of Action. Misalnya di Indonesia, pemerintah kita membuat undang-undang tentang penanggulangan bencana, ya. Sebentar, undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian tentang PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sampai kemudian Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana di level daerah. Artinya DRR itu kemudian mengalir sebagai sebuah norma yang tidak lagi dia diterima. Halo, Bu Rati. Internetnya putus mungkin. Iya, mungkin. Sebentar ya. Hilang ya? Berarti Ini saya yang hilang malah. Apakah saya kedengeran? kedengeran sekarang, Bu. Tadi sempat hilang ya? Iya. Oke, sebentar. Saya kembalikan. Tunggu. Slide-nya kelihatan nggak? Belum muncul. Sebentar. Wah, kacau nih internetnya. Padahal sudah di kampus ya, apalagi kalau di rumah. Oke, yang sekarang sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, jadi saya sudah sampai di
internalization. Jadi bagaimana norma global tentang DRR itu kemudian sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam payung hukum regulasi yang ada di Indonesia. Kemudian ada rancangan tentang pembangunan dengan perspektif disaster risk reduction. Kemudian ada pembentukan lembaga penanggulangan bencana di level nasional dan daerah lokal. Dan kemudian rencana pendanaan penanggulangan bencana. Jadi ini beberapa hal yang menunjukkan bahwa DRR itu sudah mengalir dari level internasional, regional, sampai ke level nasional dan juga di level pemerintah daerah. Nah, bagaimana dengan perumahan? Bagaimana dengan DRR yang menjadi norma yang berpengaruh dalam proses rekonstruksi perumahan yang ada di Aceh? Jadi DRR itu kemudian sekali lagi ini kemudian direpresentasikan dengan gagasan tentang Build Back Better, bagaimana membangun Aceh menjadi lebih baik. Seperti yang saya tadi sampaikan dilontarkan oleh Clinton. Nah, ketika gagasan tentang disaster risk reduction itu kemudian terrepresentasi dalam Build Back Better ini, Clinton memperkenalkan ada 10 proposisi tentang bagaimana Build Back Better itu bisa dilakukan. Poin-poinnya tidak hanya tentang perumahan, tetapi saya ingin lebih tentang bagaimana DRR itu juga muncul dalam konsepsi Build Back Better dalam proyek perumahan, terutama di proposisi 10. Di dalam slide saya, tentang pemulihan yang baik harus membuat masyarakat lebih aman dengan mengurangi resiko dan membangun ketahanan. Nah, dalam konteks perumahan ini kemudian dibuat sebuah rancangan tentang lokasi penempatan pembangunan rumah yang baru bagi masyarakat Aceh, misalnya dengan mengadopsi pertimbangan berapa jarak dari laut yang aman bagi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk bisa tidak berisiko terlalu besar terhadap potensi bencana. Misalnya yang saya pernah baca itu bahwa perumahan yang bisa ditempati atau dibangun ulang itu minimal 3 km dari pantai. Dan itu kemudian menjadi salah satu dasar bagaimana membuat ruang tentang pembangunan kembali perumahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang teknologi apa yang akan digunakan sebagai dasar bagi pembangunan perumahan. Yang semula sebagian dari perumahan yang di Aceh itu kan ada dua. Perumahan tradisional yang terdiri dari bahan kayu dan perumahan yang sudah modern dibangun menggunakan batu bata, semen, dan konstruksi besi. Nah, ini juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan apakah kemudian ada material lain yang bisa digunakan dalam membangun perumahan di Aceh. Nah, pada saat perencanaan ada beberapa resistensi ya, terutama dari masyarakat Aceh. Yang pertama tentang gagasan rumah yang baru yang lebih baik itu. Gagasan tentang rumah baru yang baik itu mendapat penolakan dari beberapa wilayah karena mereka terbiasa hidup dalam rumah panggung yang terbuat dari kayu. Dan mereka menuntut para donor terutama yang mereka ingin terlibat dalam pembangunan rekonstruksi perumahan dan juga BRR, permintaan masyarakat untuk dibangunkan kembali rumah yang panggung terbuat dari kayu. Nah, itu juga menimbulkan resistensi. Jadi ada penolakan dari masyarakat. Sementara dari beberapa negara donor, mereka juga menganggap bahwa permintaan masyarakat Aceh membangun dengan bahan baku kayu itu akan menimbulkan dampak sosial yang lain, terutama potensi munculnya deforestasi karena kebutuhan pembangunan rumah berbasis kayu itu harus disuplai dari wilayah lain dan itu akan menimbulkan persoalan ya penggundulan hutan, permintaan lonjakan kayu yang sangat besar dan itu ditolak oleh beberapa negara donor. Dan yang saya temukan dalam dokumen BRR itu menemukan antara permintaan masyarakat dan juga saran dari negara donor itu kemudian muncul bahan yang namanya galvanik, bahan yang dianggap lebih
punya risiko kecil terhadap potensi mengancam jika rumah itu runtuh, dan juga tidak berpeluang mendorong munculnya deforestasi. Tapi itu pun juga mengundang protes karena kemudian ada beberapa negara donor yang akan mendapatkan keuntungan besar karena ekspor galvanik. Jadi ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana komplikasi bahwa membangun rumah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pokoknya ada uangnya, ada perencanaan tentang membangun rumah, tetapi juga ada konflik yang muncul dari baik itu masyarakat lokal, negara donor, BRR sebagai perwakilan pemerintah, dan juga persoalan sosial yang lain. Hal yang lain, ada persoalan di Aceh ini terkait dengan buruh yang harus bekerja, karena masyarakat Aceh ini juga sebagian besar menjadi korban. Buruh yang harus didatangkan dari wilayah lain dari Aceh ini juga mengundang persoalan sosial, yang ini menjadi pertimbangan bagaimana mengeksekusi proyek-proyek pembangunan terutama di perumahan itu juga melibatkan lebih banyak aktor, lebih banyak pertimbangan baik itu material maupun non material. Jadi upaya menciptakan mewujudkan proyek rekonstruksi perumahan di Aceh ini ternyata tidak hanya melibatkan faktor material tetapi juga non material. Salah satunya tadi bahwa gagasan tentang pengurangan risiko bencana sebagai norma dan juga diwujudkan dalam slogan Build Back Better itu juga harus bertemu dengan faktor-faktor lain seperti faktor sumber daya, seperti bahan bangunan, kemudian buruh, kemudian lokasi perumahan, juga faktor sosial seperti tradisi, adat istiadat, dan lain sebagainya. Saya menemukan ada kasus yang menarik itu di Lampu ketika di sana ada dua negara yang sangat intensif ingin terlibat dalam proyek rekonstruksi perumahan di Lampu. Lampu ini satu wilayah di Aceh besar ya Pak Katir ya, yang wilayahnya itu boleh dibilang habis diterjang tsunami dan hanya tersisa masjid. Mungkin ini yang sangat terkenal karena dia menjadi foto yang banyak sekali tersebar di media massa terkait dengan dahsyatnya tsunami di Aceh. Jadi di Lampu ini ada dua negara, Jerman dan Turki, yang mereka berminat untuk membangun secara eksklusif perumahan di sana. Jadi baik Jerman maupun Turki ini menginginkan mereka membangun semua perumahan. Kalau masyarakat di sana membutuhkan 1.000 atau 2.000 rumah, maka 2.000 itu akan dipenuhi oleh salah satu di antara mereka. Dan yang membuat relasi sosialnya menjadi unik itu adalah ketika ya BRR sebagai penengah menemukan masyarakat pun juga terpecah. Mereka mau dibangun oleh siapa? Sementara dua negara ini kalau mereka separohan nggak maunya wilayah itu semua dibangun Turki, ya Turki semua. Kalau Jerman, ya Jerman semua. Sehingga waktu itu ada gagasan untuk membuat rumah contoh. Jerman menggunakan teknologi yang mereka perkenalkan sebagai teknologi yang lebih mengurangi risiko dampak bencana. Turki juga begitu. Jadi kalau Jerman itu saya sempat memfoto rumahnya, tadi saya cari belum bisa saya tampilkan. Rumah yang dibangun Jerman ini rumah panggung yang dibangun dengan konstruksi yang lebih ramah lingkungan. Dia memodifikasi antara menggunakan kayu dan juga galvanik. Tapi memang kalau dari sisi, kalau saya secara visual yang bukan orang teknik sipil maupun arsitek, itu memang kelihatan lebih tungku gitu ya. Karena dia punya ruang rumah panggung di bawahnya itu dia dalam deskripsi tentang rumah itu kalau ada banjir itu maka rumah tidak akan tergenang. Kemudian dampak sosialnya juga dia membuat rumah yang sehat dan lain sebagainya lah. Sementara rumah Turki ini rumah modern berbahan baku batu bata, tapi batu batanya ini batu bata yang ringan. Saya nggak tahu namanya apa ya. Kalau di Jogja itu biasanya dipakai untuk hotel-hotel itu yang seperti itu. Intinya mereka juga memperkenalkan teknologi yang juga ramah terhadap masyarakat jika terjadi potensi bencana. Dan waktu itu dilakukan voting. Katanya begitu. Masyarakat itu dilakukan voting dan ternyata suara terbanyak itu memilih rumah Turki karena terlihat lebih modern. yang
yang kemudian diberikan keluasaan membangun itu adalah pemerintah Turki untuk membangun perumahan secara menyeluruh di wilayah Lampung. Sementara Jerman kemudian menarik diri dari proyek perumahan dan mereka lebih banyak membangun untuk fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, fasilitas umum ya seperti rumah sakit, kemudian jalan dan jembatan. Jadi itu gambaran saja tentang bagaimana sebuah norma global itu kemudian dieksekusi dalam proyek perumahan yang jauh lebih kompleks, jauh lebih multiplicity karena melibatkan banyak aktor dan itu menjadi bagian dari riset saya yang lain. Tapi intinya dari apa yang saya paparkan itu bahwa melihat proyek perumahan di Aceh itu tidak cukup hanya melihat sebuah proyek multi actor gitu, tetapi juga perlu melihat ada faktor-faktor non material seperti norma seperti yang saya sampaikan saat ini yang ternyata juga sangat berpengaruh terhadap eksekusi bagaimana proyek perumahan itu dilakukan. Jadi itu gambaran tentang riset yang saya lakukan dengan dana LP3M. Sementara kalau untuk riset disertasi saya masih ada bagaimana proyek perumahan itu menggambarkan tentang sebuah rhizomatic relation. Ada relasi yang sangat dinamis antar material yang membentuk yang kemudian kita lihat dalam rumah pasca bencana. Jadi itu yang saya sampaikan sementara saya menunggu untuk tanggapan dan juga feedback untuk perbaikannya. Terima kasih Mas Zen. Baik, terima kasih Bu Rati atas pemaparannya terkait disaster risk reduction. Mungkin langsung saja yang ada mau menanggapi atau mau bertanya, bisa langsung raise hand atau langsung on mic atau bisa di kolom. Mungkin saya mengawali ya Pak Yen ya. Ya. Monggo Pak Takdir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratih. Saya jadi ingat waktu saya di kampung Turki itu. Ya. Tadi saya cari ketemu deh gambarnya itu. Apa ya, namanya? Di disable saya nggak bisa share. Bisa dikasih. Apa namanya? Itu memang waktu gampangnya voting itulah. Itu memang faktor sejarah sangat menentukan. Ya, dan faktor kapir dan tidak kapir juga sangat menentukan gitu karena Jerman kan sama Turki itu jadi kata sakral di Aceh itu kape. KPEE, kaper gitu. Jadi itu melekat pada hampir semua orang kulit putih gitu. Mulai Belanda dan sebagainya. Lah Jawa itu termasuk kaper baru gitu ya. Jadi saya sangat tidak diuntungkan itu. Yaitu Jawa itu. Saya tertarik untuk lihat yang tadi Bu, yang norma itu loh Bu, yang norma. Tadi itu kan Ibu cerita dari tsunami lalu ada norma internasional gitu ya. Itu pas mau memperkenalkan norma baru untuk ke internasional itu kayaknya ceritanya tadi meloncat deh. Kayak kesan saya itu karena putus-putus ya. Meloncat. Jadi kayak ini, kayak jenengan cerita tahun 2004 tapi mendadak jenengan cerita ke tahun 93 ke sini lagi. Jadi seolah-olah ada menarik mundur cerita pada saat Bu Ratih itu memulai starting ceritanya tsunami jadi. Tsunami tahun 2004 cerita norma terus mendadak di kesan saya Ibu cerita tahun 1993-an ketika awal cerita norma disaster itu dikenalkan secara internasional, lalu balik lagi ketika norma itu mulai dikenalkan oleh si Frank tadi ke international society,
Itu sudah mulai tahun 2005 gitu ya. Ya, Terus sampai jadi betul 2015 gitu. Itu mungkin lebih enak didengarnya itu kalau anu itu, mungkin kalau dipisahkan itu kesan saya loh. Diurutkan ya. Diurutkan sehingga kayak tidak balik gitu loh, tidak balik gitu. Karena kalau ya karena nggak baca ya. Karena kalau kita anu gitu, ya tadi sepertinya itu anu seperti goleki barang sing dari deadline penelitian itu mundur jauh gitu. Kan penelitian jenengan pasti tidak dari tahun 93 kan? Tapi Ya. mulai 2000 pas tsunami itu kan sampai terbentuknya norma tahun 2015 minimal, itu minimal 2015 sampai bisa diterima di forum internasional. Itu mungkin di Oke, anu Pak. itu apa nek saya cenderung di apa namanya diceritakan sendiri itu sampai masuk di tahun 2005 gitu. Kesan saya sih begitu. Ya. Ya, dengarnya kan enak jadi. Mulai dari tsunami, tapi sebelum cerita tsunami kan cerita tadi ada norma ya. Jadi kan ada norma tsunami, norma masuk, tapi norma yang setelah tsunami ini menjadi lebih worldwide gitu loh, lebih bisa diterima gitu. Nah, itu mungkin jadi apa meaningnya si bencana tsunami pada perkembangan norma itu menjadi signifikan banget. Kemarin jenisnya cuma kayak begini, tsunami ternyata malah jadi blessing in disguise bagi si norma itu sendiri. Soal manusianya kena bencana ya gitu meneh. Tetapi si norma itu nasibnya malah menjadi baik. Dari yang belum begitu terkenal menjadi diterima di forum yang 190 negara tadi, 95 negara tadi. Itu gitu anu kesan saya Bu Ratih ya. Karena ya sini ya berat-berat juga. Makasih. Ya, Pak. Langsung saya respon? Moga. Itu Ya. biar. Terima kasih Pak Takdir. Mungkin memang ini ya, mungkin saya menyampaikannya agak loncat-loncat. Tapi memang kalau menggunakan norm life cycle ini secara kronologis memang sebaiknya muncul ya, bahwa kapan sih sebenarnya gagasan tentang yang disebut sebagai ide atau gagasan atau ide tentang DRR itu muncul. Tadi sekitar 84 ketika si Frank Rice itu pertama berpidato dalam World Congress gitu, itu dia mendapat momentum, kemudian didokumentasi menjadi naskah yang dipakai untuk mengendorse PBB supaya menjadi wadah bagi diskusi tentang pentingnya ide tentang pengurangan risiko bencana. Dan memang saya setuju tadi yang disampaikan Pak Takdir, momentum tsunami tsunami tahun 2004 itu adalah momentum yang luar biasa. Makanya itu menjadi tipping point ya. Ketika sebelumnya sebenarnya DRR ini cukup dikenal, tetapi tidak menarik lebih banyak orang untuk ikut terlibat dalam diskusi, ikut terlibat dalam menciptakan gagasan bagaimana platformnya supaya dia terrealisasi dalam kebijakan maupun dalam eksekusi dari kebijakan itu. Seperti misalnya di Amerika itu kan ada badai itu dari Andrew, dari siapa tuh, tahun 90-an itu kan dia banyak sekali mengalami badai. Tapi itu pun tidak cukup menciptakan tipping point gitu. Jadi makanya kemudian tipping point ini menjadi titik pergeseran ke tahap yang kedua. Bagaimana bahwa norma itu ternyata sudah masuk ke level internasional yang jauh lebih luas gitu. Tidak hanya dalam forum PBB, tapi juga level regional ada di ASEAN, di New York ada juga World Summit tahun 2005. Jadi memang momentum yang paling penting itu adalah ketika World Conference on Disaster Reduction di tahun 2005 yang ada di Kobe, yang kemudian menghasilkan Hyogo Framework for Action itu. Karena disitulah kemudian UNSDR itu berhasil menggalang partisipasi yang sangat luas dan semua juga melihat tsunami dampaknya sedemikian luar biasa. Kemudian bahwa tsunami itu sebenarnya juga kan bencana itu sebenarnya ada 3 hal ya, ada hazard, ada exposure, dan juga vulnerability. Jadi hazard itu sebenarnya kita tahu kita punya potensi bencana.
Hanya kemudian hazard itu menjadi bencana ketika ada vulnerability, bahwa kita tahu wilayah kita itu rentan gempa, tapi kita hidupnya juga tidak menyesuaikan diri dengan kalau tinggal di tempat yang risiko gempa itu harusnya rumahnya seperti apa sih gitu. Jadi ada vulnerability. Kemudian ada juga exposure. Exposure itu juga terkait dengan exposure itu dia bisa karena faktor-faktor sosial yang juga menimbulkan bencana itu lebih luar biasa dampaknya terjadi gitu. Jadi memang yang menjadi tipping point penting, titik baliknya adalah ketika terjadi tsunami itu, Pak Ade. Mungkin Gini, nanti saya rapikan kronologis. Kenapa Mbak moderator saya punya. Ada nggak Bu Rati local norm yang terbawa dan itu sesuatu yang baru yang menempel pada norm baru yang bisa diterima oleh 195 negara tadi. Jadi kan sebelum tsunami kan sudah ada itu norma itu, gitu. Lah terus tsunami, terus ada interaksi dengan Aceh, terus diperkenalkan secara luas di PBB oleh si Frank tadi. Nah, pada saat dibawa ke wilayah internasional yang luas di PBB setelah tsunami, itu ada enggak norm atau wisdom, local wisdom yang itu hasil interaksi di Aceh yang terbawa ke sana? Kalau itu ada, wah itu novel itu. Tenan itu. Kalau yang saya tahu, Pak, jadi penggunaan istilahnya itu DRR itu munculnya di Hyogo Framework pasca Aceh itu. Jadi disaster risk reduction itu kemudian menjadi populer. Menjadi DRR itu di Hyogo Framework of Action di Kobe itu ketika dilakukan mendadak setelah terjadi bencana. Sebelumnya itu mereka menggunakan istilahnya natural hazard reduction. Jadi bukan disaster risk reduction tapi disaster natural hazard reduction. Jadi itu yang dibawa oleh si Frank Price itu sebagai gagasan bagi munculnya DRR. DRR itu jadi ada itu. Ya, ada perubahan dari sisi perubahan penamaannya. Oke. Berarti kan perubahan konsep juga gitu. Ya. Iya. Oke. Makasih Bu Rati. Siapa? Terima kasih Pak Takdir dan Bu Rati. Mungkin Pak Zain tadi mau menambahkan. Pak Zain suaranya belum masuk, Pak. Nggak kedengeran, Mas Zain? Masih belum terdengar. Pak Zain, tidak ada suaranya. Masih belum, Pak. Earphone-nya. Coba nggak pakai earphone, Pak. Coba earphone-nya dicabut aja mungkin. Masih nggak masuk, Pak. Masih belum. Mungkin ini Bu Rati, saya bacakan yang di kolom komentar dulu kali ya, sambil nunggu Pak Zain. Sebentar, saya bacakan. Terima kasih atas undangannya Bu, saya titipkan pertanyaan ini. Rekonstruksi pasca bencana seperti dipaparkan tentang DRR dan sebagainya, apakah itu rekonstruksi fisik atau termasuk non-fisik? Khususnya rekonstruksi fisik, apakah dibangun sebuah desa atau kampung baru, lalu bagaimana melakukan pendekatan terhadap korban bencana? Terkait dana rekonstruksi, bagaimana pemerintah memanage alokasi dana melalui APBN maupun bantuan internasional untuk proses rekonstruksi. Timor sendiri mengalami bencana nasional tanggal 4 April lalu, yang kami mengamati bahwa pemerintah tidak memiliki konsep dalam penanganan dan penanggulangan bencana.
sehingga seperti bencana-bencana alam nasional di Indonesia menjadi referensi. Namun untuk konteks Timor Leste, rekonstruksi struktural yang efektif dan efisien seperti apa? Mohon pencerahannya Bu Rati dan Pak Takdir serta teman-teman. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Rasta. Iya, Bu Rati, silakan. Ya, jadi rekonstruksi dan rehabilitasi itu sebenarnya tidak hanya pada faktor fisik ya, tidak hanya rekonstruksi untuk pembangunan perumahan saja, tapi banyak termasuk sosial, non fisik. Tapi yang menjadi areal riset yang saya lakukan untuk melihat pada perumahan, karena awalnya mengapa saya tertarik dengan perumahan, karena tadi saya menunjukkan ada gambar ya. Ternyata hasil rekonstruksi perumahan di Aceh itu macam-macam. Dan saya macam-macam itu maksudnya kadang merepresentasikan donornya siapa. Jadi saya ingat betul ketika ke Aceh itu, temannya Pak Takdir ini kalau lewatin perumahan yang direkonstruksi pasca bencana itu bilang, kalau rumahnya jelek-jelek gini, ini BRR Bu yang bangun gitu. Kalau ini tuh dari negara-negara Arab gitu. Jadi dia itu dengan sangat vulgar mengatakan itu. Nah, begitu sampai di Lampung, itu saya semakin tertarik dengan perumahan sebagai sebuah lokus ya untuk mendiskusikan tentang kedaulatan maupun tentang norma itu. Karena di Lampung itu Pak Takdir juga pasti lihat, setiap rumahnya itu ada gambar benderanya ya Pak Takdir ya. Ada logo sabit merah itu. Bahkan di gerbang desanya itu juga ada tulisan persahabatan antara masyarakat Aceh dan Turki. Bendera sabit merah apa Pak? Bulan sabit merah gitu. Bulan Dan sabit ada merah. gambarnya, termasuk masjidnya ya Pak. Itu di Ya. kubahnya itu juga ada benderanya. Jadi itu yang membuat saya, menarik juga ya ngomongin HI, tapi dalam sebuah fakta real yang kita lihat bagaimana kontestasi itu muncul dalam sebuah proyek rekonstruksi. Jadi kalau bicara tentang norma DRR atau Build Back Better sebagai representasinya di Aceh, itu tidak hanya pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga non-fisik. Tapi di riset saya lebih melihat pada aspek fisik, terutama perumahan, untuk membatasi ya diskusi tentang bagaimana sebenarnya norma itu bisa mengalir, berpengaruh, kemudian dia juga seolah-olah menjadi bagian yang berkontribusi dalam pembangunan perumahan di Aceh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi apa? Rekonstruksi fisik apakah dibangun desa atau kampung baru? Ada yang dibangun ulang, ada yang direlokasi. Jadi memang tergantung pada tadi ya, ada data desa yang benar-benar hancur dan tidak boleh lagi dipakai karena jaraknya terlalu dekat dengan pantai. Misalnya yang saya sempat kunjungi itu ada rumah Jackie Chan. Namanya rumah Jackie Chan karena perumahan itu didanai oleh pemerintah Cina dan komunitas Cina gitu. Yang waktu peresmiannya itu dilakukan oleh Jackie Chan sehingga orang-orang Aceh itu menyebutnya itu sebagai rumah Jackie Chan. Itu dibangun di atas bukit. Jadi orang-orang yang tinggal di tepi pantai itu kemudian direlokasi untuk pindah di atas bukit. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa ketika proses relokasi itu dilakukan, itu sudah ada resistensi. Ada yang tidak mau dipindah karena kehidupan mereka ada di pantai, mereka mencari penghidupan, bekerja itu di pantai. Sementara begitu mereka tinggal di daratan tinggi, itu mereka menganggur, tidak bisa bekerja. Yang terjadi kemudian rumahnya ada, pemiliknya ada, tapi tidak dipakai. Mereka kembali lagi membangun rumah-rumah di pinggir pantai. Dan sekarang apalagi sudah 15 tahun lebih ya, itu ya rumah-rumah di pinggir pantai itu sekarang ada lagi gitu. Dan rumah bantuan itu banyak juga yang ditinggalkan karena kemungkinan besar karena tadi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, di mana mereka mendapat bantuan di sana. Dan kalau yang dibangun kampung baru, yaitu tadi memindahkan lokasi dan digabung dengan beberapa desa yang lain. Jadi ada bentuk desa baru, di situ diberi fasilitas baru seperti pasar, sekolah. Itu saya lihat yang rumah Jackie Chan itu termasuk lengkap ya. Ada pasarnya, ada sekolah, ada rumah ibadah, masjid, musola itu ada. Tapi kalau saya tidak salah waktu itu disampaikan oleh Pak
aman itu orang BRR, itu yang mau tinggal di rumah Jackie Chan itu mungkin nggak ada separuhnya. Jadi separuhnya kosong dan ditinggalkan. Karena sekali lagi tidak seperti yang diinginkan ya. Mungkin mereka merasakan tinggal di bukit itu terus tapi menganggur. Mereka kalau mau kerja harus turun, berarti butuh uang transport, kemudian juga kurang praktis bagi kehidupan mereka. Pasarnya ada tapi juga tidak hidup karena kemudian masyarakat yang tinggal di kawasan rumah Jackie Chan itu juga tidak banyak. Jadi itu yang terjadi. Dana rekonstruksi, yang saya ingat dana rekonstruksi itu ada 2 macam. Ada namanya saya lupa, tapi ada dana yang masuk melalui kas pemerintah, yang itu berarti pencairannya harus melalui mekanisme pencairan seperti DIPA gitu. Tapi ada yang non, istilahnya itu apa sih, saya lupa itu nama istilahnya. Tapi ada dana yang dia tidak memerlukan proses DIPA. Seperti kalau masuk ke dalam kas negara, yang dia lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel untuk pencairannya. Dan juga yang ketiga adalah yang saya temukan dari narasumber saya, dia mendapatkan proyek langsung dari semacam komunitas di Turki dan pembayarannya langsung dilakukan oleh komunitas itu pada kontraktornya. Jadi apa ya yang terjadi di Aceh itu memang uang beredar itu luar biasa besar dan juga macam-macam peredarannya. Ada yang lewat kas negara, ada di bawah kontrol dari BRR, ada multi donor fund, itu dia mengelola dana yang kemudian juga didistribusikan oleh BRR, ada yang langsung dari donatur, dari kelompok-kelompok donor kepada kontraktor yang membangun untuk fasilitas publik maupun perumahan. Jadi ada banyak macamnya, Paul, untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, yang pertanyaan ini tentang kasus yang di Timor Leste tadi, Pak Tagdir kayaknya sudah komen gitu. Sebenarnya, ya Bu, ya Bu Rati. Ya, oke Pak Tagdir mungkin bisa membantu terkait dengan kalau mana tadi? Ya, kalau Timor Leste saya baca APBN-mu 2 tahun ini parah, Ul. Itu APBN-mu itu parah sekali. Gak mungkin lah itu. Uang negaramu tinggal 230 juta dolar jadi Washington. Gimana? APBN minus. Ini gak mungkin lah. Saya kira itu kesulitannya di situ. Kalau konsep serahkan, Paul selesai. Tapi masalahnya bagaimana caranya itu, Paul. Itu saja masalahnya. Ya, Pak, ya. Saya kira gitulah, santai aja deh. Kapan-kapan saya mau ketemu teman saya itu. Siap. Pasti Ini, itu di istana lah orangnya. Ya. Kapan-kapan Ul main? Iyalah. Temannya Pak Tagdir siapa sih, penasaran saya? Ya, saya kan Bu Rati temannya. Iya, salah satunya Paul. Itu ponakannya pendeta Belo itu, si Menes. Itu kan teman saya sekolah. Si Abraung Ya, yang Pak. dulu ketangkep ke Portugis itu, pemain nasional Portugis itu kan teman saya juga. Itu jadi rame lah di Timor Leste kalau merdeka. Kalau mereka pulang gitu. Ya, kapan-kapan Ul main tempatmu. Ya, Pak. Setelah pandemi berakhir ya, Pak ya. Ini juga bencana loh, bencana global ini. Nah, banget. Oke. Monggo. Mungkin dari saudara Paulino ada yang ditanggapi? Iya, terima kasih Mbak. Ya, Bu Rati. Ya. Ya, terima kasih sudah diundang. Bu, maaf di sini agak berisik, jadi tolong abaikan suara-suara ini. Mengenai proses rekonstruksi tadi yang dipaparkan Bu Rati, seperti rumah rekonstruksi, khususnya rekonstruksi secara fisik, ternyata perumahan yang dibangun oleh pemerintah maupun bantuan internasional nyatanya nggak ditepatin juga ya Bu ya.
maksudnya sebagian nggak ditepatin gitu. Apa ditepatin juga? Mungkin 1-2 tahun gitu merasa tidak nyaman dengan lingkungan atau jauh dari tempat pekerjaan atau jauh dari keluarga, ya bisa ditinggal. Jadi menurut kami mungkin tidak efektif juga kalau bantuan rekonstruksi untuk membangun rumah baru atau kampung baru gitu. Apakah selain untuk membangun rumah baru buat mereka yang nggak setuju lokasinya itu, Bu, ada mekanisme lain nggak, Bu? Terima Iya, kasih. saya langsung ya, Mbak Rasta. Silakan, Bu. Jadi memang pada saat saya ke Aceh itu sudah kelihatan ada banyak rumah yang kan perumahan itu ada komplek-kompleknya ya, ada komplek Buddha Suci, ada komplek rumah Jackie Chan tadi, ada perumahan BRR yang BRR juga ini saya hanya di kawasan Banda Aceh ya, tetapi ada beberapa komplek yang saya datangi. Memang rata-rata yang saya lihat, ini kesimpulan sementara saya, bahwa yang rata-rata mayoritas tidak didiami itu yang prosesnya direlokasi. Jadi mereka dipindah dari tempat semula mereka tinggal, seperti tadi saya sampaikan, seperti rumah Jackie Chan itu yang saya lihat paling banyak kosongnya, mungkin separuh lebih itu kosong. Dan itu salah satu yang disampaikan dari salah satu pejabat BRR itu karena memang mereka ini sebagian adalah nelayan. Ketika mereka dipindah ke atas bukit itu tadi bahwa mereka seperti dicerabut dari akar budaya dan tradisi kehidupan mereka karena mereka karakteristik orang laut gitu, orang pantai itu pasti kan berbeda dengan mereka yang tinggal di daratan tinggi. Jadi problem-problem sosial seperti itu menjadi bagian yang apa ya digunakan sebagai evaluasi tentang bagaimana sebenarnya proyek rekonstruksi perumahan itu juga harus mempertimbangkan pada faktor non material lain seperti tentang tadi tradisi, budaya, bahkan norma lokal ya, norma tentang orang Aceh itu kan biasa hidup berkelompok. Nah, ketika mereka ini kemudian kelompok itu ditambah dengan kelompok dari desa lain itu juga seringkali menimbulkan problem gitu. Jadi evaluasi dari pembangunan perumahan itu salah satunya itu tadi bahwa ada beberapa proyek yang tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat ketika mereka memaksakan untuk membangun perumahan di luar wilayah inilah apa ya habitat ya kasarnya habitat dari masyarakat Aceh yang ditargetkan sebagai penerima gitu. Ada juga tuh mungkin Pak Takdir ingat yang kepala desanya mantan GAM itu loh. Iya, iya. Dibawa ke sana juga nggak Pak Takdir? Itu apa? Namanya Pak Jafar. Iya. Itu saya itu jagongan sama yang takmirnya masjid yang di Aceh yang dibangun Turki itu. Itu waktu ke sana itu sudah 1 dari 6 rumah itu sudah nggak ditempati waktu itu loh. Itu baru tahun ke berapa? Itu baru tahun saya ke sana itu tahun 2008. Berarti kan 3 tahun. 3 tahun padahal mulai bangun itu 2005 akhir. Jadi rumah itu baru ditempati kira-kira belum genap 2 tahun itu sudah 20% udah nggak ada yang isi. Udah nggak ada yang isi. Saya lihatnya cuma anak-anak itu saja itu. Terus ya karena itu tadi seperti katakan Bu Ratih bahwa antara mata pencaharian dengan lokasi itu kadang nggak strategisnya di situ. Jadi ya matilah kalau pencahariannya kan sulit sekali. Itu alasan utamanya. Bahkan ada yang kembali ke rumah asalnya sebenarnya. Ya, bangun lagi. Ya, membangun yang ala kadarnya di pondasi rumah lama itu. Ya begini Pak Paul ya. Rumah itu kan ada ceritanya kan. Rumah itu kan dibangun dengan cinta itu loh Pak Paul. Jadi ya pondasi ini ingat masa susah kita berdua.
Lalu ketika bikin jendela yang itu ingat honor apa? Ingat lantai itu ingat honor apa lagi? Lihat pintu Ya, depan yang pengalaman agak pribadi nih signifikan. kayaknya Pak Takdir nih. Pintu depan yang agak signifikan. Oh, ini KBK. Oh, gitu loh Pak Paul. Jadi rumah itu bukan bangunan, tetapi sebuah untaian cerita, cerita cinta yang dibangun dengan benda-benda, itulah rumah. Iya. Benda-benda disusun, itulah rumah. Tetapi ikatannya itu, lemnya itu cerita cinta. Itu yang ketika dihantam tsunami, lalu dipindah ke bukit sama Jackie Chan. Sekarang rumahnya Jackie Chan itu isinya hantu. Jadi dia, jadi rumahnya itu ketimbun Lalat, rumput-rumput itu loh lalat. ya. Rumput yang tumbuh di atas rumput di atas genteng gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena ya tadi bangunan yang saya omongkan, bangunan abstrak itu, ada bangunan fisik, ada bangunan abstrak di dalam yang namanya rumah itu. Ketika yang fisik dihantam tsunami, yang abstrak nggak bisa hilang. Itulah Mas Paul. Ceritanya seperti itu. Terima kasih. Di beberapa perumahan, saya nambahin Pak Takdir ya. Dan di beberapa perumahan itu penduduk itu ada yang cerita bahwa pada saat pendataan penerima bantuan rumah itu bahkan bayi pun dihitung. Karena ada kan bayi yang kehilangan orang tua gitu. Jadi bayi pun dihitung. Kayak yang tadi saya sebutkan yang kepala desanya mantan GAM, Serdadu GAM itu, dia menyebutkan bahwa di kampung itu ada 800 penduduk awalnya. Tapi ketika tersapu tsunami, itu sisanya hanya 37 orang. Termasuk ada bayi. Sehingga kan bayi ini nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau nggak dikasih rumah, nanti gedenya dia kan juga tetap punya hak untuk memiliki ini ya, karena dia tinggal di sana gitu. Sehingga bayi pun waktu itu juga dihitung sebagai rumah. Dihitung sebagai mendapatkan bantuan rumah. Jadi memang ada faktor-faktor apa ya, aspek pendataan, kemudian tadi ya aspek emosional yang juga tidak serta-merta bisa dipindahkan begitu saja gitu dengan hanya membangun rumah. Ada faktor sosial budaya ya yang juga berperan gitu dalam mensukseskan sebuah rekonstruksi perumahan. Gitu. Terima kasih Bu. Oke. Atas pencerahannya. Takdir, terima kasih. Terima kasih. Saya komentar dikit Bu Rati. Oke, silakan Mas Zen. Wah, udah bunyi sekarang. Oh sudah, iya. Ini yang tadi kayaknya mungkin yang palsu tadi itu. Sebenarnya menarik sekali nih Bu, melihat proses proses perjalanan norma gitu ya, mulai dia tumbuh. Yang tadi saya menyambung sedikit yang dari Pak Takdir tadi mengenai apakah ada norma lokal begitu yang sebetulnya ikut mempengaruhi munculnya norma yang kemudian menjadi norma internasional begitu ya. Kalau misalnya mungkin gini Bu, mungkin ini terkait dengan literatur yang Bu Rati pakai gitu. Barangkali misalnya bisa mempertimbangkan beberapa literatur yang lebih menggunakan pendekatan kritis gitu ya. Kalau misalnya Finemore dan Chicking kan dia logik yang dia pakai kalau sudah tipping point kira-kira nanti proses akhirnya adalah internalisasi gitu ya. Nah, kritik yang paling banyak dialamatkan ke Finemore dan Chicking adalah cenderung menegasikan adanya proses dinamis yang terjadi dalam proses adaptasi ataupun translasi norma internasional ke konteks lokal gitu. Nah, tadi kan sebetulnya Bu Rati sudah membicarakan beberapa hal ya terkait dengan kontestasi ataupun terkait dengan benturan-benturan dengan kultur ataupun mungkin mekanisme lokal, mungkin belief system dan segala macamnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian Bu Rati nanti menjelaskan konteks dinamis lokal tadi dengan teori Chicking dan Finemore yang lebih menekankan pada, karena proses internalisasi yang
yang ditekankan oleh Finimore kan sifatnya kayak hampir otomatis gitu ya. Jadi kalau sudah tipping Mengalir point, gitu. kemudian internalisasinya itu betul gitu. Nah, mungkin bisa mempertimbangkan beberapa literatur misalnya yang menekankan non contestation gitu ya. Mungkin punya nggak tahu apakah kemudian bisa berpasangan gitu dengan beberapa konsep norma yang lain, misalnya mungkin punya Anya Winner atau mungkin yang kemarin saya pernah tanya Bu Ratih menggunakan apa yang saya sebut Susan Zwingel gitu ya. Dia juga mengangkat bagaimana norma internasional kemudian diadaptasi ataupun ditranslasi ke konteks lokal, karena konteks lokal dia menyadari bahwa konteks lokal itu banyak hal yang harus disesuaikan dengan norma internasional gitu. Nah, sehingga literatur-literatur yang menggunakan mazhab lebih kritis dalam norm scholarship gitu, itu lebih mungkin lebih bisa mengeksplorasi banyak gitu kaitannya tadi ya hambatan-hambatan ataupun benturan-benturan yang terjadi di konteks Aceh gitu. Maksud saya daripada hanya bahwa apa yang terjadi di Aceh itu kemudian men-trigger munculnya ataupun karena kan sebetulnya Build Back Better tadi kan cantolan norma internasionalnya kan sudah ada gitu kan Bu ya, gitu norma tentang tentang disaster reduction gitu kan ya, gitu. Nah, maka sebetulnya itu yang sebetulnya kenapa banyak kritikan terhadap Finimore dan Seeking gitu, bahwa sudah ada norma di level internasional meskipun sudah tipping point, major power dan 2/3 negara sudah mengadopsi itu gitu ya misalnya, karena apalagi misalnya banyak literatur bicara tentang perbedaan antara ratifikasi dengan implementasi di tingkat praktis itu sesuatu yang dua hal yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau di konsep norm implementation punya Betts dan Orchard gitu misalnya, dia menekankan ada 3 faktor ideasional, organisasional dengan material gitu, yang menentukan bagaimana norma itu diimplementasikan di tingkat praktis gitu. Nah, meskipun negara itu sudah meratifikasi di level internasional, tapi di tingkat praktis sangat mungkin sekali bahwa implementasinya itu akan mengalami adaptasi atau bahkan mungkin berbeda sama sekali gitu dengan apa yang dibicarakan di level internasional. Nah, apalagi tadi hambatan kultur, hambatan macam-macam tadi gitu ya yang Bu Rati ceritakan, mungkin bisa tereksplor lebih banyak gitu kalau misalnya alat yang dipakai lebih mengakomodir kontestasi norma gitu ya, ataupun dinamika dalam proses norm translasi gitu, daripada yang cenderung ya ketika sudah tipping point kemudian internalisasi akan terjadi, kira-kira gitu Bu. Oke. Terima kasih Pak Zain. Bu Rati silakan jika ada tanggapan. Oke. Terima kasih Mas Zain untuk sarannya. Nanti saya coba cari untuk yang norm contestation ya. Artinya untuk memperkaya gagasan tentang psikik tentang norm life cycle. Jadi itu tadi di awal saya sampaikan bahwa riset di LP3M ini saya sebenarnya tadi saya pecah dari disertasi saya. Kalau di LP3M saya hanya menggunakan norm life cycle untuk menunjukkan bahwa norma itu mengalir gitu dalam kasus rekonstruksi perumahan di Aceh. Nah, sementara di disertasi saya tidak berhenti pada bagaimana norma itu, tapi juga menunjukkan bahwa ada resistensi, ada kontestasi. Karena dalam konsep rizomatiknya Deleuze dan Guattari itu semuanya kan serba dinamik. Semua faktor baik itu material maupun non material itu saling bisa melengkapi, kontestasi bisa tumbuh, bisa hilang gitu. Kemudian muncul assemblage baru. Juga
kalau di dalam disertasi saya menunjukkan bahwa norma itu satu hal, tapi dia tidak satu-satunya yang berpengaruh dalam proses rekonstruksi perumahan. Saya ingin menunjukkan bahwa norma itu juga punya bagian dalam rhizomatic relation yang namanya perumahan Aceh, tapi tidak cukup hanya membicarakan itu, gitu. Jadi saya terima kasih sekali tadi ada masukan tentang teori kritis untuk melengkapi yang ini yang LP3M ya, yang saya pakai untuk norm life cycle. Kalau di bagian yang disertasi saya tadi, sebenarnya ini untuk menggambarkan faktor atau aktor non material yang ikut terlibat dalam proses pembentukan proyek perumahan. Di bagian yang lain, sebenarnya saya juga bicara tentang tadi local culture, kemudian resistensi, kemudian juga faktor non material, faktor material lain yang membuat norma ini pun harus kontestasi dengan realitas di lapangan. Gagasan tentang rumah yang baik menurut DRR, platformnya DRR itu kan rumah yang tahan gempa misalnya. Tapi kalau di Aceh kemudian sumber dayanya atau bahan bakunya untuk membangun seperti idealnya platformnya DRR itu nggak ada, lalu apa yang terjadi? Nah, sehingga gambaran tentang rumah di Aceh itu sebenarnya merepresentasikan bagaimana kontestasi, interaksi, kemudian relasi itu terbangun sangat dinamis, gitu Mas ya. Seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ini pertanyaan terakhir ya Bu Rati. Ada dari SR Aranda, pembangunan melalui konstruksi rumah kan masuknya non fisik. Kalau untuk impact-nya menurut Ibu apakah bisa berkelanjutan Bu, termasuk ke bidang non fisik? Mungkin Bu Rati bisa menjawab dengan singkat. Oke, mungkin maksudnya tadi perumahan itu fisik ya? Maksudnya gitu ya? Perumahan, pembangunan konstruksi rumah kan masuknya fisik. Kalau untuk impact-nya apakah bisa berkelanjutan termasuk bidang-bidang non-fisik. Jadi rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh itu tidak hanya perumahan, tidak hanya faktor fisik, tapi berjalan bersamaan dengan non-fisik yang lain. Misalnya untuk trauma healing, kemudian Halo Bu Rati. Sebentar ya teman-teman, mungkin Bu Rati sinyalnya terputus lagi. Halo Bu Rati. ya. Ya, sudah bisa. Ya, saya tethering karena kayaknya koneksi di kampus down, enggak. Tadi sampai di mana ya saya? Tentang perumahan sebagai rehabilitasi fisik ya. Jadi kembali lagi bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh itu tidak hanya perumahan ataupun fasilitas fisik, tetapi juga berjalan simultan dengan yang non fisik. Misalnya tadi tentang trauma healing, tentang bagaimana pendidikan pasca bencana, bagaimana untuk peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat pada situasi pasca bencana dan lain sebagainya. Jadi kalau non fisik
pemahaman saya ketika proyek perumahan itu selesai, maka itu dianggap selesai. Tapi kemudian pada saat pengelolaannya itu sudah diserahkan pada masyarakat di Aceh. Jadi kalau yang berkesinambungan untuk perumahan yang saya tahu ada proses serah terima dari penanggung jawab proyek pada perumahan itu. Misalnya kalau di Lampu itu rumah Turki, maka pemerintah Turki menyerahkan pada BRR dan juga BRR kepada masyarakat yang akan tinggal di wilayah itu, maka itu secara target tersedianya rekonstruksi perumahan sudah terpenuhi. Tapi kegiatan non fisik yang terkait dengan rehabilitasi non fisik tentu saja masih terus berjalan. Itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Rasta. Wah, terima kasih Bu Rati. Mungkin itu sudah pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga sudah habis. Mungkin saya rangkum sedikit. Terima kasih untuk Bu Rati telah menyampaikan materinya terkait DRR ini, yang mana harapannya DRR ini bisa menjadi norma global, juga plan of action dari semua negara guna untuk mengurangi resiko bencana alam. Semoga juga Bu Rati risetnya berjalan dengan lancar. Mungkin karena waktunya sudah habis, saya tutup seminar saya riset kali ini. Pak Zain, ada tambahannya kah? Nggak ada. Terima kasih aja untuk Bu Rati yang sudah bersedia berbagi progres dari risetnya. Ya mudah-mudahan selesai dan publish gitu ya. Ya, termasuk makasih juga sudah diberi forum dan saya dapat masukan dari Pak Takdir, juga Mas Zen dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini jadi memperkaya apa yang sudah saya kerjakan. Oke. Terima kasih Bu Rati, terima kasih Pak Zain, dan terima kasih peserta seminar series kali ini. Saya tutup. Billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf Ya, kalau makasih Bu. ya.